lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca pembacaan Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, kita baca saling berganti ya. Kakak yang menjorok keluar, adik-adik yang menjorok ke dalam. Dimulai dari kakak ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian zirah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut Harun, seperti embun gunung Hermon yang turun, sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Demikian pembacaan Mazmur kita. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik dan keluarga selalu diberkati Tuhan dimanapun adik-adik dan keluarga berada. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup yang memberi hidup. Dan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Dari kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14. Namun sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami sebagai anak-anak-Mu masih bisa melakukan ibadah walaupun dilakukan secara online. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kakak Kelayan dapat kami lakukannya di dalam kehidupannya kami setiap hari. Terima kasih baik Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun
hanya tinggal bersama dua menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Nah, adik-adik, setelah membaca Alkitab dari Rut 1 ayat 1 sampai 14, pasti adik-adik sudah tidak asing mendengar cerita tentang keluarga Elimelek. Namun, pada kesempatan kali ini, kakak akan kembali bercerita tentang keluarga Elimelek. Jadi, adik-adik duduk manis dan dengarkan ceritanya ya. Pada suatu hari, di tanah Yehuda terjadi sebuah kekeringan adik-adik. Kekeringan ini terjadi karena sinar matahari yang begitu terik, sehingga tanaman-tanaman di sana menjadi kering dan akhirnya mati adik-adik. Nah, tanaman-tanaman di sana pada zaman dahulu digunakan untuk memenuhi bahan pokok untuk makanan adik-adik, baik untuk manusia maupun untuk hewan. Karena tanaman-tanaman di sana mati, jadinya bahan pokok pada saat itu tidak terpenuhi adik-adik, sehingga terjadilah suatu kelaparan. Akibat dari kelaparan tersebut, ada sebuah keluarga adik-adik yang bernama keluarga Elimelek, dengan ibu yang bernama Ibu Naomi dan kedua anak-anaknya yang bernama Kilion dan Mahlon. Mereka pergi dari Bethlehem dan menuju daerah yang bernama Moab. Moab adalah negara asing bagi mereka adik-adik, bukan wilayah orang Israel. Seiring berjalannya waktu, ternyata Bapak Elimelek ini tidak panjang umur adik-adik, atau dapat dikatakan Bapak Elimelek ini meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi dan kedua anak-anaknya tersebut, yaitu yang bernama Kilion dan Mahlon. Seiring berjalannya waktu, anak-anak dari Ibu Naomi tersebut yang bernama Mahlon dan Kilion menikah dengan gadis-gadis Moab. Yang pertama yaitu Mahlon yang menikah dengan Rut, dan Kilion yang menikah dengan Orpa. Rut dan Orpa ini adalah gadis-gadis Moab adik-adik. Sesungguhnya orang dari bangsa Israel tidak boleh menikah dengan orang dari bangsa asing. Karena apa? Karena orang dari bangsa asing menyembah berhala, bukan menyembah kepada Tuhan. Setelah hidup beberapa tahun di tanah Moab dan anak-anak dari Ibu Naomi berumah tangga, ternyata Mahlon dan Kilion juga dimuliakan Tuhan adik-adik. Mahlon dan Kilion meninggal dunia. Tinggallah Ibu Naomi dan kedua menantunya yang bernama siapa tadi?
Rut dan Orpa. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya Ibu Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem atau ke kampung halamannya. Kemudian Ibu Naomi meminta kepada kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa untuk kembali ke orang tuanya adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Iya, Rut dan Orpa bersikeras untuk tidak mau kembali kepada orang tuanya atau ke kampung halamannya juga adik-adik. Tetapi karena Ibu Naomi memaksa, akhirnya salah satu dari kedua menantu tersebut pulang ke orang tuanya. Siapa yang pulang? Yaitu adalah Orpa. Orpa meminta izin kepada Ibu Naomi untuk kembali ke tanahnya atau ke orang tuanya dan meninggalkan Ibu Naomi untuk selama-lamanya. Berbeda halnya dengan Rut adik-adik. Rut tetap bersikeras untuk menemani atau hidup bersama-sama dengan Ibu Naomi. Rut menyatakan tekadnya yang terdapat pada ayat 16. Nah, kakak akan membacakannya adik-adik. Adik-adik dengarkan ya. Rut 1 ayat yang 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, jadi adik-adik di sini Rut tetap bersikeras ingin bersama dengan Naomi. Nah, akhirnya adik-adik Ibu Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Di sana, benar adik-adik, Rut membuktikan cinta kasihnya kepada Ibu Naomi dengan cara apa? Di sana, Rut bekerja keras untuk memenuhi kehidupan setiap harinya. Di sana, Rut bekerja sebagai pemungut jelai-jelai sisa-sisa dari gandum adik-adik. Rut bekerja di tanah saudara dari Bapak Elimelek. Nah, jadi adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Rut 1 ayat 1 sampai 14 ini ya? Yang pertama, iman yang benar menghasilkan kasih setia yang tulus dan jujur. Apa maksudnya ya, Kak? Nah, adik-adik dapat melihat di sini bahwa Rut tetap setia kepada Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Cinta kasih Rut kepada Ibu Naomi tidak pura-pura adik-adik atau tidak munafik, tidak mau cari untung atau ruginya. Namun cinta kasih Rut di sini sungguh-sungguh atau tulus adik-adik. Yang kedua adalah iman yang benar melahirkan perbuatan yang benar. Tentu dapat kita katakan bahwa penyertaan Tuhan kepada Rut sangat penting dan berarti adik-adik. Pilihan Rut untuk tetap tinggal bersama dengan Ibu Naomi merupakan titik utama perubahan hidup dari Rut. Padahal Naomi sudah memberikan kebebasan kepada Rut untuk kembali kepada orang tuanya. Namun Rut menolak dan tetap bersikeras untuk hidup bersama dengan ibu mertuanya. Namun Rut mau menunjukkan iman kepercayaannya adik-adik. Dia mau bekerja keras bukan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti untuk makanan, untuk pakaian, melainkan untuk menunjukkan cinta kasih Rut kepada Ibu Naomi dengan cara bekerja sebagai pemungut jelai-jelai gandum, yaitu milik dari saudara Bapak Elimelek yang bernama Boas, di mana Boas tersebut yang nantinya akan menjadi suami dari Rut. Nah, adik-adik, pelajaran yang dapat kita lakukan atau kita ambil dari kisah Rut ini dalam kehidupan kita setiap harinya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu cinta kepada Tuhan secara tulus dan sungguh-sungguh adik-adik. Contohnya seperti apa ya? Seperti pada saat pagi hari ini, adik-adik tetap setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun dilakukan secara online. Kemudian rajin membaca Alkitab, berdoa, dan mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan dapat adik-adik lakukan di dalam kehidupan setiap harinya. Dan semoga adik-adik dan keluarga selalu cinta akan Yesus dimanapun adik-adik berada. Dan adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan oleh kakak Layan. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih berjuang untuk melawan coronavirus. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa ini, berkatilah pemerintahannya, serta rakyatnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Berilah mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Berkatilah mereka dalam setiap aktivitas yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Tuhan mau berkati gereja kami. Tuhan mau memberkati dimulai dari Ibu Pendeta, Bapak Majelis, dan Ibu Majelis, karyawan kantor, serta jemaat-jemaat di dalamnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk Pelkat PA. Tuhan mau berkati Pelkat ini ya Tuhan. Biarlah Pelkat ini dapat semakin bertumbuh di dalam iman Tuhan Yesus Kristus dan dapat menjadi sumber bagi adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan, serta menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Berkatilah Pelkat ini ya Tuhan. Biarlah Pelkat ini dapat menjadi salah satu tempat bagi adik-adik untuk menumbuhkan iman percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan akan dialaskan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, persembahan kita kali ini masih sama seperti minggu lalu ya. Adik-adik kumpulkan dulu bersama mama papa. Pada Yesus, pada Tuhan.
Allah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu dan juga berkati orang-orang yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.